yatimu wala yatimu dan tidak sempurna ad-dinu agama illa bidunya kecuali dengan dunia. Bagaimana orang itu bisa melakukan agama kalau mereka tidak hidup di dunia? Jadi agama ini ya dilakukan di saat kita hidup di dunia. Tanpa di dunia nggak bisa. Makanya hidup di dunia ini darul mihnah, tempat garap ujian. Lu sampean diberi ujian nama Allah berontak. Semestinya semakin banyak ujiannya itu semakin seneng. Berarti pangkat derajat kamu itu semakin naik. Teruskan kamu menjerit, nggak akan selesai kamu. Akan dihadirkan oleh Allah cobaan terus. Kalau pengen sukses itu yang asli cuma satu, ridho, ikhlas, sabar. Yang penting ridho dengan apa yang terjadi, nggak usah dikomentari. Ridho, ikhlas, nggak apa-apa. Apa toh bedanya orang gemuk sama orang kurus? Apa toh bedanya orang yang punya hutang sama nggak punya hutang? Apa toh bedanya sama orang yang susah sama nggak susah? Hanya pikiranmu saja. Nggak usah takut. Ada Allah. Kamu percaya nggak? Kalau kamu seumpamanya tidak minta kiriman sama sekali, maka Allah akan datangkan uang. Percaya nggak? Percaya. Ngono kuwi rasa cangkem-cangkem tok. Dibuktikan. Buktikan. Wal mulku dan kerajaan wadinu. Wal mulku kerajaan wadinu dan agama. Ta'umani dua anak kembar. Ta'umani dua anak kembar. Itu caranya ngecek itu toh. Ini kira-kira harokatnya bagaimana? Itu kamu masjidnya gini. Ta'umani. Masjidnya itu di apa itu? Di Mujam. Itu di sana nanti ada. Ini kalau di Mujam apa itu? Mujam Ma'ani. Ta'umani. Membacanya bukan Ta'umani tapi Ta'umani. Ta'umani. Anak kembar dua. Ta'umani harokatnya. Anak kembar dua. Artinya kerajaan sama agama itu dua-duanya harus jalan. Agama untuk mengatur manusia cara ibadah, kerajaan untuk mengatur manusia tentang siasah, tentang perpolitikan atau kekuasaan. Sebab manusia ini tanpa diatur dengan kepemerintahan, hancur itu. Antara satu dan yang lain memang harus ada keterikatan. Negara kalau tidak beragama ya hancur. Agama tidak bernegara ya hancur.
Dua-duanya harus jalan. Mamanya toh di luar sana ini ada seorang pemerintah yang korup semisal. Yang terpenting kamu nggak korupsi lah wis. Kamu itu cara pandangnya itu jangan ke orang lain. Kamu itu menjadi orang baik. Kalau kamu jadi orang baik, insya Allah kebaikan kita ini akan apa? Manfaat barokai orang-orang yang ada di sekitar kita. Setidaknya kalau ada orang soleh itu barokai ke sana 40 orang, ke sana 40. Sebab kalau kita ini menghalu kemaksiatan dan menghalu kejelekan orang, nggak bisa ini. Itu ranahnya ranah Allah ini. Nggak bisa. Jangankan kamu. Kanjeng Nabi saja nggak mampu menghalau kesyirikannya Abu Lahab Abu Jahal. Jangankan Kanjeng Nabi sama pamannya. Nabi Musa dengan ayah angkatnya Fir'aun. Fir'aun kan ayah angkat. Jangankan Nabi Musa sama Fir'aun terlalu jauh. Nabi Nuh sama anak sendiri itu nggak bisa. Bisa nggak? Ya. Sayyidatina Asiyah sama suami sendiri itu nggak bisa. Kurang apa nih? Nabiullah Adam sama Qabil nggak bisa. Fa inna hudallah. Yang punya petunjuk itu Gusti Allah. Wal mulku wad din tau'amani. Dua anak kembar. Fadinu maka agama aslun pokok. Wal sultanu dan sultan harisun pengawal. Harisun itu orang yang jaga antara agama sama kalau agama ini adalah pokoknya, sedangkan pemerintah ini yang awal. Lu umpamanya pemerintah kemarin dulu aku di Singapura dulu. Masjid-masjid itu sepekernya nggak boleh ditaruh di luar. Di Indonesia ini bebas ini. Negara yang paling bebas alam dunia ini Indonesia. Indonesia lho sampean urip ning Arab Saudi ngerokok ndang jadi dalan tangkap polisi. Makanya alhamdulillah kamu itu hidup di Indonesia. Di sana-sana itu ngecam pemerintah atau langsung tangkap penjara. Sampeyan ngomong muni Pak Jokowi ini itu. Aku habis ngomong muni Pak Jokowi asu ana sing motong videoku. Langsung jadi viral. Ada orang mengatakan seperti itu aman di Indonesia. Cukup mengklarifikasi pembicaraan. Mohon maaf, saya khilaf gitu loh. Selesai. Seumpamanya Nur Suki. Sekarang kan diputuskan di penjara berapa 10 tahun. Keterlaluan. Orang kalau dolanan Quran ini. Semestinya kan Quran itu jangan dibuat dolanan. Mubahalah pakai Quran. Mungkin dolanan milik dikejuk-kejuk karo Quran. Nggak usah gitu. Orang itu jangan sedikit-sedikit sumpah ini loh. Ciri-ciri orang yang sering berbohong, sedikit-sedikit sumpah. Pokoknya nanti kalau teman kamu sedikit wallahi, sumpah, tawahi, billahi, demi langit dan bumi, demi mae dan pae. Itu biasanya orang seperti itu ahli bohong nih. Wa ma la asla lahu famahdumun. Wa ma sesuatu la asla yang tidak punya pokok lahu padama famahdumun maka rusak. Loh, ada sebuah negara kok nyampe rakyatnya tidak beragama, yo wis akan terjadi perampokan besar-besar. Akan terjadi bunuh-membunuh karena antara satu dan yang lain tidak percaya dengan Tuhan sama sekali. Wama dan sesuatu lah harisa yang tidak ada pengawal lahu padama fadoiun maka tersia-sia.
Agama kok nyampe nggak ada yang jaga. Wah bahaya itu. Agamanya akan tersia-sia. Bahaya. Tidak bisa dijalani dengan baik. Wala yatimu dan tidak sempurna al-mulku kerajaan, wadabtu dan pengaturan, illa bisultani kecuali dengan raja, illa bisultani kecuali dengan raja atau pemerintah, illa bisultani kecuali dengan raja, artinya presiden ini. Bagaimana sebuah kerajaan, bagaimana sebuah peraturan, kemudian tidak ada rajanya, tidak ada presidennya, banyak. Long ngaji ngene iki aku lagi lunga kowe, wis kacau balu. Sapa sing mulang? Sapa? Alhamdulillah Ustaz lunga. Tapi kalau ada saya kan tenang ya. Saya kalau ngaji akhir-akhir ini nggak mau nunggu santri. Saya mikir kalau nunggu santri nanti tentenan. Santri ngenteni aku ngenteni santri. Akibatnya itu carry kabeh. Muridnya carry, ustadz carry. Ketinggalan jam ya. Padahal jam itu kalau sudah molor ya sulit untuk kembali lagi. Wa tariqud dabti, cara ngatur fi faslil hukumati dalam penyelesaian pemerintah, dalam penyelesaian kepemerintahan bil fikih dengan fikih, supaya kepemerintahan itu genah. Itu caranya harus dihadirkan dengan ilmu fikih. Fikihlah cara tepat untuk menyelesaikan sebuah hukum-hukum di sebuah negara. Di Indonesia ini kenapa kok hukum nyampe terlonta-lonta? Jawabannya tidak mau menggunakan fikih. Coba menggunakan fikih. Fikih ini termasuk ilmu dunia itu bukan ilmu akhirat itu. Karena fikih itu mengatur dunia, mengatur peradaban dunia, mengatur penganiayaan, mengatur pernikahan, mengatur denda, mengatur dan lain sebagainya. Ini kepemerintahan. Ini semuanya pakai fikih. Kalau tanpa fikih ya kocar-kacir ini. Di Indonesia ini negaranya ini negara warisannya Belanda. Kita ini sudah terlalu lama dijajah Belanda. 350 tahun. Berapa? Lu kok malah anut? Saya tanya malah anut. Berapa? 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 Nah ya berarti 350 tahun. Kita orang sudah terlalu lama dijajah Belanda 350 tahun. Pada akhirnya konon itu peraturan perundang-undangan. Kita ini tinggal mengekor. Nyampe pengen merubah gerak jalan. Maju jalan ini kan kanan dulu itu tidak iso. Percaya enggak? Ya. Pengibaran sang merah putih diiringi dengan lagu keroncong. Itu berjalan kanan dulu nggak bisa. Karena kita ini mewarisi nenek moyang kita. Mewarisi nenek moyang kita. Sudah terlalu lama kita dijajah, 350 tahun. Sementara Indonesia ini baru 70 berapa tahun? 78 tahun. Baru 78 tahun.
Makanya kadang-kadang peraturan tumpul ke atas, runcing ke bawah. Ada masyarakat awam nyolong pitik diwajar babak belur. Ada koruptor korupsi 300 triliun di penjara, nempat di hotel. Penjaranya tuh ada AC, ada ini, ada semuanya serba enak, tidurnya pakai spring bed, enak kabeh. Padahal apa juga merugikan negara 300 triliun. Sementara yang nyuri ayam ini, ayam padahal paling regane paling 50.000 paling larang paling 200.000 lah. Itu babak belur gitu. Ngono iku di penjara, kadang-kadang 5 tahun penjara. Makanya kita orang kamu itu orang usah gaya. Tolong itu fuqara masakin itu. Mereka itu direwangi nyolong pitik gitu demi anak istri tercinta untuk membelikan baju lebaran. Coba. Demi baju lebaran nyampe direwangi babak belur diajar masa. Kamu punya uang malah bangun masjid mewah kaya ngono. Anu Ustaz, rumah kamu masjid itu dibangunannya seheng walheng ini. Sudah terlalu banyak masjid. Apalagi kalau kamu lihat ke Lombok. Lombok itu terkenal sampai dengan sebutan 1000 masjid ya. Ada orang Lombok? Iya. Di Lombok itu. Mbah tenan mbah aku ya ora ngerti. Sini masjid, seberang jalan masjid, seberang jalannya masjid. Gitu kan? Seberang jalan itu masjid. Asli itu. Oh, saya dulu di umur 27-28 sering keluyuran ke Lombok. Masyaallah. Seumpamanya Santri Al-Mubarak itu dari berbagai daerah. Memang dulu saya ini keliling. Dari pulau satu ke pulau yang lain. Artinya kalau bangun masjid itu terlalu banyak orang bangun masjid. Tapi kalau memikirkan resahnya fakir miskin itu loh, jarang banget. Saya ini setiap hari itu di WA orang, Kiai, tolong Kiai, saya itu nggak punya uang untuk zakat fitrah. Menunggu sing asli itu aku bales kata-kataku sing sangar iso. Iya nggak wajib zakat fitrah metaono, aku nggak tegel. Ya sabar ya. Nanti kalau saya punya uang tak transferin. Kiai tolong Kiai, saya ini pengen buka usaha. Tolong Kiai, saya hutang 10 juta Kiai. Saya asli jawab yo iso, ngaku dhewe yo ora ndek usaha. Ya enggak? Mau nunggu itu tak jawab ya insyaallah. Doain ya. Nanti kalau ada rezeki tak transferin. Ini ada uang 2 juta, tolong diterima dulu ya. Iya Pak Yai tak tunggu. Ngono kuwi to wonge noka nak kono to kaya anu debt kolektor. Semoga orangnya enggak nonton video saya. Itu loh orang-orang fakir itu loh sama jerit kayak ngono. Kamu itu mikirkan beliau-beliau ini. Kasihan. Kalau kamu sengsara nggak apa-apa. Kalau sengsara kamu kan kamu menikmati. Kalau beliau itu nggak bisa. Kadang-kadang tuh orang-orang fakir itu. Sing asli juga fakir sing asli. Menurut keilmuanku nggak fakir. Sebab kalau saya ukur dengan kekayaan saya masih kaya dia. Saya kaya kan casingnya saja. Rumahnya 3 lantai. Terus mobili pirang-pirang gitu. Casingnya saja. Padahal sing asli kalau buka-bukaan tenan ya ora di duit blas aku. Asli ini kaya enggak di duit blas aku. Harta bendaku iki.
Ilmu iki lho. Harta bendaku. Ngene wae apa wong. Iki aku ikhlas tenanan. Iki sing ngeteri ora trimo bakwan. Mas Permata. Dipanganku, aja dipangan saiki ora sido ngaji we. Topik pernah kenyang. Topik biar mangan lah ngomong menit lapar aku. Topik. Ada santri yang tak sindir-sindir, berarti wong iki wong ikhlas, paham? Ya Pak Suroto iki wong ikhlas itu. Ada santri yang enggak pernah tak bully, wong iki gak patut ikhlas. Kenapa seperti itu? Sekali tak bully. Boyong nih. Ya. Ada santri tak sindir nangis ya. Padahal rumah saya gen bahagia malah nangis. Malah ngomong. Ya. Wa tariqud dabti fi fasl hukumat bil fiqhi wa kama anna siyasatal khalqi, sebagaimana sesungguhnya politiknya manusia bisultonati dengan kekuasaan, laisa tidak ada min ilmi dini dari ilmu agama fi darajatil ula di derajat yang pertama. Berhubung fikih itu adalah mengatur dunia, sehingga ilmu fikih itu tidak termasuk ilmu akhirat. Makanya kadang-kadang ada orang pinter fikih, wah bahsu masail kesana kemari, sombonge kempletake gitu. Nah wis pimpinan moderator salah itu, gimana itu takbirnya salah. Wah, nah wis iso menggebu-gebu seakan-akan wah. Sponsor set itu ning pinggir jalan. Wah. Ya enggak? Enggak usah sombong. Agama ini teratur itu tidak hanya sekedar kamu. Agama yang teratur itu sing menteraturkan itu Gusti Allah. Makanya fikih itu termasuk ilmu dunia. Kalau kamu ahli fikih ora usah sombong. Bal huwa, bahkan siyasatul khalqi muayyinun, mu'inun yang menolong, aja muayyinun, mu'inun yang menolong, alama pada sesuatu la yatimu yang tidak sempurna, adinu agama ila bihi kecuali dengan siyasatul khalqi. Agama ini tidak akan sempurna kecuali harus ada ilmu perpolitikan yang menjadikan sebuah negara itu aman, nyaman, enak, kepenak, tidak ada huru-hara, tidak ada demo, tidak ada permasalahan umat. Wa kadzalika begitu juga ma'rifatu tariqi siyasati, mengetahui caranya politik. Fa ma'lumun, maka maklum sudah diketahui annal hajja, sesungguhnya haji la yatimu tidak akan sempurna illa bibadraqatin, kecuali dengan pengawalan. Tahrusu yang menjaga minal arabi dari orang Arab fitoriki dalam perjalanan. Ada orang berangkat haji, kok berangkat hajinya walaupun sangunya banyak kemudian di jalan terjadi perampokan. Wah, ya nggak jadi haji. Makanya haji itu berangkatnya ya harus ada apa?
Harus ada kekuasaan yang menjadikan perampok-perampok itu tunduk sama orang-orang haji. Ya. Yang kemarin baru keserang virus corona, Mekah Madinah tutup kok. Orang terima Mekah Madinah, masjid-masjid banyak yang ditutup. Walakin al-hajja, tetapi haji syai'un sesuatu. Wasulukut tariqi, dan jalan cara ilal haji, pada haji. Wasulukut tariqi, dan jalan cara ilal haji, pada haji, syai'un sesuatu, sanin yang kedua. Wal qiyamu, dan mengadakan bil khirasati, penjagaan, dengan penjagaan. Alati, yang layatimu, yang tidak sempurna, illa biha, kecuali dengan alati, syai'un sesuatu, thalithun yang ketiga. Wa ma'rifatu turukil khirasati, dan mengetahui cara penjagaan, wahailiha, dan daya upaya. Khailun itu artinya rekayasa. Daya upaya turukul khirasah. Daya upacara daya upaya apa? Khirasah. Wa qawaniniha, wa ma'rifatu turukil khirasah wa hailiha, dan daya upaya khirasah, wa qawaniniha, dan aturan-aturan khirasah, syai'un sesuatu, rabiun yang keempat. Artinya semuanya itu harus jalan semua, tanpa salah satunya ada yang tidak jalan bisa ruwet itu. Wa hasilu fanil fikih, hasil fan fikih, ma'rifatu turuki siasati, mengetahui cara atau metode perpolitikan. Wal khirasati, dan penjagaan. Wa yadullu, dan menunjukkan ala dzalika, pada apa itu ma'rifatu turuki siasah, ala dzalika, pada semua itu, ma sesuatu, ruwiya yang diriwayatkan, musnadan, dengan apa itu musnad. Artinya musnad itu sebuah hadis yang disandarkan ke Rasulullah, yang diriwayatkan nyampe Kanjeng Nabi, itu namanya musnad. Paham Rul? Ngantuk sampai ngelidak. Ngebluki bunga ini. La yaftin nas illa salasah. La yafti, tidak boleh berfatwa. La yufti, kok la yafti? Afta yufti. La yufti, tidak boleh berfatwa. An-nasu, la yufti, tidak boleh berfatwa an-nasa, kepada manusia, illa salah satu, kecuali tiga. Siapa tiga itu? Amirun, presiden. Au ma'murun, atau yang diperintah amir. Maksudnya makmur itu penggantinya itu nih. Au ma'murun, atau yang diperintah amir. Au mutakallifun, atau yang memikul beban.
Artinya memikul beban itu adalah seseorang yang ditunjuk menjadi seorang mufti atau seorang ulama yang alim luar biasa, keilmuannya bagus, kemudian berfatwa di tengah-tengah umat. Orang apa itu menyampaikan fatwa itu nggak boleh ngawur. Nggak boleh ngawur. Tidak ada orang yang berfatwa menghukumi sesuatu di tengah-tengah umat, sedangkan mereka tidak alim, tidak paham nausorof luhut, tidak paham ilmu kitab, lalu mereka berfatwa, maka sesungguhnya mereka telah menyiapkan jurang untuk menuju ke neraka. Mereka itu sedang menyiapkan bara api untuk membakar dirinya. Kalau kamu belum ngalim itu, ojo ngawur ceplas-ceplos. Enggak boleh. Boleh enggak sholat tarawih dilakukan pada waktu maghrib? Gimana coba jawabannya? Boleh enggak? Tidak. Lah ngono kuwi to jenenge mufti ngawur. Mufti ngawur. Tidak. Sing ngomong muni boleh tanpa mikir keilmuan yo ngawur juga. Itu harus diilmoni itu. Jadi gini loh, sholat tarawih itu boleh dikerjakan setelah sholat isya. Lah waktu sholat isya itu dua. Satu, jam 7 ke atas. Nomor 2, dilakukan di waktu maghrib. Itu boleh itu. Siapa mereka? Yaitu orang yang sholat jamak takdim. Wong sing cerdas sithik ngene lho. Cerdasmu nek ana bakwan. Ngeri ini. Jadi kalau ada orang sholat jamak takdim, orang sholat jamak takdim kan sholat isya-nya selesai. Ini boleh sholat tarawih, walaupun tidak di sholat. Tidak di waktu isya. Jadi kono-kono lagi ana adzan apa? Adzan isya kowe wis bar lambung tarawih. Itu boleh itu. Kan permasalahannya kan sudah sholat isya apa belum. Begitu juga kalau ada orang sholat tarawih di waktu isya, kadang-kadang ya tidak sah. Kenapa Ustaz? Karena belum sholat isya. Sholat tarawih jam 12 malam gimana Ustaz hukumnya? Yo lihat-lihat tuh. Kalau belum sholat isya yo tidak sah tuh. Kadang-kadang ada santri itu sholat tarawih kan wis mulai, belum sholat isya langsung melu. Itu sholat kamu nggak sah itu. Sama saja sholat qobliyah itu loh. Sholat qobliyah itu waktunya itu toh sekali masuk sholat, semisal yang isya masuk sholat isya, itu waktu itu nyampe subuh. Nak isya, nak maghrib nyampe isya, nak asar nyampe maghrib, nak duhur nyampe asar, nak subuh nyampe matahari terbit. Itu waktu qobliyah seperti itu. Artinya apabila kamu sholat subuh, tadi belum sempat melakukan sholat qobliyah subuh, caranya setelah sholat subuh baru menjalankan sholat qobliyah. Ustaz, apa? Katanya setelah subuh haram melakukan sholat Ustaz. Haram itu kalau nggak ada sebab. Nggak ada sebab kamu sholat itu haram. La sababalahu. Tidak ada sebab. Mutaqaddimun yang mendahulunya memang ya. Nah ini ada sebab karena gara-gara belum sholat qobliyah. Itu ada sebab. Gitu ya Ustaz? Iya. Wah kalau gitu ya setelah subuh nanti saya pengen sholat ba'diyah Ustaz. Ya enggak boleh. Loh kan ada sebab Ustaz. Sebab apa? Kan saya belum sholat ba'diyah. Haram. Enggak ada ba'diyah subuh. Ba'diyah subuh enggak ada. Ba'diyah asar enggak ada. Kalau kamu jalanin berarti kamu melakukan bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin dengerin ini. Makanya harus ngalim dulu. Kita orang itu nggak boleh berfatwa ngawur, itu nggak boleh itu. Nggak boleh kita berfatwa ngawur. Makanya sesungguhnya mereka yang berfatwa
tanpa diilmoni, sesungguhnya mereka telah menyiapkan bara api untuk dirinya. Dulu sahabat-sahabat itu kalau ditanya tentang hukum, apa kata beliau? Jangan tanya saya, tanya si fulan aja. Si fulan ditanya, si fulan mengatakan jangan tanya saya, tanya itu aja. Tanya. Pada akhirnya terjadi. Yang berfatwa adalah sahabat-sahabat yang alim. Sahabat-sahabat yang alim. Makanya menyampaikan ilmu itu ya nunggu kalau sudah alim. Kalau belum ngalim, menyampaikan ilmu. Kadang-kadang ada orang menyampaikan ilmu agama kok digilir. Kultum digilir. Akibatnya kamu yang pidato assalamualaikum disurai teman-teman nih. Kenapa seperti itu? Belum ngalim menyampaikan nasihat ke umat. Fal amiru maka amir huwa adalah al imamu imam. Mana daripada amir itu adalah pemimpin. Mana daripada amir adalah presiden. Waqad kanu dan benar-benar ada. Waqad kanu dan benar-benar ada. Umat waqad kanu dan benar-benar ada hamal maftun mengeluarkan fatwa. Waqad kanu dan benar-benar ada al-amir hum ya al-amir al-maftun al-muftun afta yufti muftun al-muftuna beberapa yang mengeluarkan fatwa. Jadi yang berhak untuk berfatwa itu amir, seorang presiden. Makanya menunjuk seorang presiden itu jangan ngawur, sepenting lulusan, jangan sepenting jujur, tidak korup, jangan seperti itu. Harus ngalim juga. Waqad kanu hum al-muftun wal ma'muru sedangkan makmur naibuhu yang mengganti amir. Wal mutakallifu sedangkan mutakallif orang yang penanggung jawab ini, yang diberi tanggungan beban. Ghairuhuma selain al-amir au ma'mur. Wal mutakallif ghairuhuma. Wal mutakallif dan mutakallif iku ghairuhuma. Ghairuhuma selain al-amir wal ma'mur. Wa huwa mutakallif alladhi yang yataqalladu yang diikuti tilkal uhdatu itu beban min ghairi hajatin tanpa hajat. Waqad kana dan benar-benar ada. Waqad kana dan benar-benar ada. As-sahabatu sahabat radhiyallahu anhum, radhiya semoga ridho. Allahu Allah anhum kepada sahabat. Yahtarizuna menjauhi anil fatwa dari fatwa. Sahabat-sahabat itu kalau ditanya hukum nggak mau jawab, dak koyo kowe.
Ditakoi jawab terus, jebul-jebul jawabannya atau ngawur semua. Itu kamu sedang menyiapkan neraka untuk kamu. Bukan berarti orang itu kalau ditanya terus cacot jawabannya terus mesti benar, enggak. Orang hebat itu ya sekali-kali enggak bisa jawab juga. Ulama-ulama dawuh la adri nisul ilm. Jadi ilmu itu ada 100%. Yang 50 bisa menjawab, yang 50 mengatakan maaf, saya enggak bisa jawab. Saya kok mana nih kok enggak pernah iskal belas. Nuduke saya ini goblok. Seorang kiai yang benar-benar kiai itu maknani kitab itu ya ada makna, ada lafaz-lafaz yang enggak bisa dimaknani. Paham sih? Seperti permasalahan hidup itu ya, ada beberapa masalah yang kamu sulit untuk menyelesaikan. Cuma orang mukmin semuanya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Salma? Siapa? Sampingnya siapa namanya? Belakang itu loh. Itu loh belakangnya ini. Zulfa, pulang enggak Zul? Pulang enggak? Enggak tahu. Enggak usah pulang. Nah pulang ke kamarmu ya. Dulu saya itu kalau mondok enggak pulang. Tapi aku yakin loh, pasti santri ada yang niru. Kebaikan guru itu santri pasti ada yang niru, enggak mungkin tidak. Saya jadi haji itu mau mulai. Paham Jir? Mulai sapa? Habib marani sapa? Pakmu, makmu. Idza su'ilu, apabila ditanya. Idza su'ilu, apabila sahabat ditanya an ilmil Qur'ani. Waqad kana sahabat radhiyallahu anhum yahtarizuna, menjauhi anil fatwa, dari fatwa. Hatta kana, sehingga ada yuhilu, menyerahkan kullu wahidin, setiap seseorang, setiap perorang, minhum, dari sahabat, ala sahibihi, pada temannya. Sahabat saking hati-hati ini, setiap ditanya tentang hukum itu diserahkan kepada temannya, tidak mau menjawabnya. Kamu anggere ono takok mbok jawab kabeh. Seakan-akan kamu ini mutajadid ya. Seakan-akan jebul-jebul ngawur kabeh. Belajar dulu yang alim, yang hebat. Paham dulu? Yang alim, belajar tenanan. Loh, saya itu senang loh ada santri belajar tenanan, Masya Allah. Saya itu meneng-meneng kalau malam itu kadang-kadang ya keliling ke kamar-kamar. Jebul-jebul sak pondok turu kabeh. Sing tak kelilingi kamare cah putri enggak. Lanang. Ciri-ciri orang solih itu kalau tidur itu rapi. Kamu tidur kok sarungmu nyilak kabeh. Berarti orang ini tuh acak-acakan. Kalau orangnya enggak acak-acakan itu tertata rapi. Kamu tidur sambil duduk ngene iki lho nyampe selesai. Lho kamu tidur sambil duduk iso sirahe malah ning isor sikile ning dhuwur. Wakanu, dan sahabat itu ada, wakanu, dan ada layah tarizuna, tidak menjauhi idza su'ilu, apabila ditanya an ilmil Qur'ani, dari ilmu Qur'an, wa tariqil akhirati, dan jalan akhirat. Kalau ditanya tentang ilmu Quran, cara-cara akhirat, beliau-beliau mau menjawab. Tapi kalau ditanya tentang fatwa-fatwa hukum fikih,
Beliau nggak mau menjawab. Diserahkan kepada orang-orang yang alim. Makanya kamu ini jangan hanya sekedar ahli nahwu saraf lugat saja. Coba tengok itu ilmu-ilmu fikih, pelajari sedikit demi sedikit. Khidmah guru ya khidmah guru ala kadar. Oja kok khidmah terus nyampe lupa belajar, itu salah kamu. Dulu Romo Yai Sadawu, santri-santri yang khidmah karo aku, santri-santri yang khidmah sama saya, kemudian mereka tidak mau belajar sungguh-sungguh, tidak alim. Setelah saya amati, setelah sama-sama terjun di masyarakat, yang khidmah sama Romo Yai dan dia tidak belajar sungguh-sungguh, sudah ngalim. Paling yo jadi kiai musola sohir, musola cilik, cuwili, jamaah mendap-mendip, terima urunan listrik, terima listrik bayar 10.000, itu warik wong sak kampung, buah ilmu lu kang, mbok yo bayar sendiri gini itu, saya bayar satu desa ini ada sekitar 22.500.000 saja tak bayar sendiri. Bukan berarti saya punya uang, enggak punya uang. Wa fi ba'di riwayati, dan di sebagian beberapa riwayat badalul mutakallifi, badalul mutakallifi mengganti mutakallif al-muroi, orang yang pamer. Sebagian riwayat ini la yuftinas illa salasa amirun au ma'murun au muroi. Jadi tidak ada orang yang berfatwa di tengah-tengah umat kecuali 3 orang, 1 seorang presiden, nomor 2 penggantinya, nomor 3 orang yang pamer. Tujuannya hanya aghrudun min aghrodidun, apa ghurudun min aghrodidun, ya dalam rangka untuk mencari harta benda. Membuat tanya jawab di media sosial, jebul-jebul ngawur kabeh tanpa diilmoni. Kamu itu kalau mutolanya sedikit toh, jangan ngawur. Jangan jawabin pertanyaan orang. Fa innaman, maka sesungguhnya orang takollada, fa innaman, maka sesungguhnya seseorang takollada yang memikul khotorul fatwa, resikonya fatwa, wa sedangkan orang itu ghairu muta'ayyinin, tidak disiapkan, tidak ditugaskan lil hajati pada butuh, fala yaksudu, maka tidak menyengaja bihi dengan fatwa, illa tolabul jahi, kecuali mencari pangkat, wal mali, dan harta. Ada orang gak alim fikih, gak alim nahwu saraf lughat, kemudian berfatwa di tengah-tengah umat, nerangkan ilmu agama. Ini orang ini toh lebih baik tidur daripada berfatwa. Kenapa seperti itu? Dol ba'dol, dia sesat menyesatkan orang banyak. Paham jeng? Dia sesat menyesatkan orang banyak. Kalau dia sesat menyesatkan orang banyak, lebih baik orangnya tidur aja. Saya ini tuh berani ngaji Ihya Ulumuddin itu setelah nyekel santri selama 20 tahun.
Saya seumur-umur dari tahun 2002 sampai sekarang ngajarin nahwu sorok dua terus. Baru kali ini nanti tak mulai saya ngajar fikih. Itu bukan berarti saya nggak bisa fikih, enggak. Dulu saya belajar fikih itu 5 tahun berturut-turut. 5 tahun fokus ilmu fikih. Ya, belajar kaidah fikih, belajar usul fikih, belajar hukum-hukum apa Quran. Fa'in kulta, maka apabila kamu tanya, hada ini istaqama laka fi ahkamil jirohat. Hada ini istaqama, apabila berdiri laka untukmu fi ahkamil jirohati, di beberapa hukum penganiayaan. Jirohat itu artinya itu luka. Kadang-kadang ada orang membunuh, bagaimana? Apa itu dendanya orang yang membunuh antar orang Islam? Bagaimana dendanya orang yang melempar batu kena giginya terus sempal kayak gini? Apa yo gentenan dipotong gigine wae? Wal hududu fi akamil jirohati. Wal hududi dan beberapa denda, wal ghurumati, wal ghurumati dan utang piutang, beberapa utang piutang. Itu yang menyelesaikan semuanya itu kan pemerintah. Wa fasl khusumati, dan menyelesaikan persengketaan, beberapa persengketaan. Fala yastaqimu, maka tidak berdiri fima pada sesuatu yastamilu yang mengandung alihi padama rubu'ul ibadati, seperempat beberapa ibadah. Minas siyami, dari puasa, was sholati dan sholat, wala fima, dan tidak pada sesuatu yastamilu yang muat alihi padama rubu'ul adati, seperempat kebiasaan, minal muamalati, dari beberapa transaksi, min bayanil halali, dari menjelaskan halal, wal harami dan haram. Fa'la, maka ketahuilah, anna akrobama, sesungguhnya dekat-dekatnya sesuatu, yatakallamu yang berbicara al-faqihu ahli fikih, fi pada ma, minal amali, dari beberapa amal, allati yang, ya allati amalul akhirati, beberapa amal akhirat. Salah satu ada 3. Al-islamu, Islam, wassolatu, dan sholat, wa zakatu, dan zakat. Wal halalu, dan halal, wal haramu, dan haram. Orang itu kalau ahli fikih, itu yang dibicarakan itu ya tentang Islam, tentang sholat, tentang zakat, tentang halal haram. Itu ahli fikih. Ahli fikih yang dibicarakan tentang akhirat. Yang diterangkan tentang hisab, tentang anu. Ya, itu namanya enggak ahli fikih itu. Ahli fikih itu yang dibicarakan itu tentang hukum-hukum yang berlaku di tengah-tengah umat. Ada orang guyon karo koncone ditutuk nggunake apa itu spedol. Tuk lu kok mati. Coba. Kira-kira berapa dendanya?
Apa bunuh, dibalas bunuh. Itu kan ada caranya semua. Ada caranya semua. Kamu membayangkan sesuatu itu nak cara fikih ora masalah. Yang bermasalah itu kalau menurut hakikat. Ada orang jima bojone bayangke cah wedok cantik. Mungkin dengan cara dipikir di otaknya atau mungkin ambil nonton video porno. Itu kalau menurut ilmu hakikat dosa itu. Bagian daripada zina, zinanya hati. Yang dikumpuli senajan walaupun istrinya. Ini ilmu-ilmu ini sudah ranahnya sudah tidak ranah fikih ini. Ini ranahnya itu ilmu akhirat. Kalau fikih itu ilmu dunia. Ilmu dunia fikih. Kalau ada orang puasa cerita kejelekan orang, batal enggak? Wi ilmu fikih. Kalau ilmu hakikat batal. Batal itu. Kenapa batal? Karena dia sedang makan dagingnya saudara sendiri. Tidak ada orang yang ghibah kecuali di balik ghibah itu makan daging saudara sendiri. Paham? Saya Salma Sowi. Paham Ina? Jenengmu kok Ina ya kayak merek toilet. Siapa? Oh Lina. Akhirnya Ina. Ina kan merek apa? Kloset kan. Faidah ta'ammalta, maka apabila berangan-angan muntaha nadoril faqihi, faidah ta'ammalta, maka apabila berangan-angan, apabila kamu berangan-angan muntaha nadoril faqihi, sejauh pandangannya orang ahli fikih fiha pada al-a'mal, alimta maka engkau mengetahui annahu sesungguhnya faqih la yujawiju tidak melampaui hududad dunya beberapa batasan dunia ilal akhirati pada akhirat. Kamu perang gelut sama orang kafir, sureng bareng ngono to. Biasa wong fakir, wong kafir iku meh kebuacok, langsung wong kafir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kira-kira mbok pateni perang menurut kamu? Jadi ada orang kafir wis meh mbok pateni nyampe berjam-jam adu pedang, bahkan kamu meh kebuabet bareng. Bahkan tanganmu potong satu juga. Kena sabetannya orang kafir. Lalu saking kemropoke kowe langsung dumadiani kepalane meh mbok sempal itu maca asyhadu an la ilaha illallah. Kira-kira gimana? Tanganmu nerus napa ora? Tidak. Kalau kamu teruskan itu cara fikih. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka ilmu hakikat. Kan orang kan punya alasan toh. Ini kalau tinggal tak bebet wong engko genten bebet aku tanganku wis potong siji. Ngomongin ora tak bebet jan wong bebet meneh awakku. Bebet sisa cus. Ini kalau menurut ilmu fikih salah itu. Orang itu kalau sudah baca syahadat berarti hukumnya Islam, jangan dibunuh. Makanya Kanjeng Nabi pernah dukani sama orang-orang seperti itu. Jangan dibunuh. Adapun urusan ati, urusan Gusti
Allah. Mereka itu membaca syahadat itu dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya biar nggak dibunuh. Apa memang dari murni? Ya itu urusan Gusti Allah. Kamu nggak usah ikut-ikut mikir ranah ngono itu. Ada orang mau ngaji montak mandok mbek nguyang-nguyus pokoke wonge setuju. Sampeyan rasangmu, wah jangan-jangan remeh ke aku. Wonge mandok-mandok sing asli ora setuju. Mesti wonge mesem wonge itu ngremeh ke aku. Jangan bilang gitu. Wa idza arafta, maka apabila kamu tahu hada ini fi hadits salasati di inilah tiga. Fahuwa fi ghairi adhar. Fahuwa maka fi ghairiha di selain salasah. Fahuwa maka hada fi ghairiha pada selain salasah adharu lebih jelas, lebih jelas. Wa amal Islamu, adapun Islam, fayatakallamu maka berbicara al-faqihu al-faqih. Fima pada sesuatu yaksiku yang sah minhu dari ma. Wa fima dan pada sesuatu yafsidu yang rusak. Ini ulama-ulama fikih berbicara tentang itu, tentang perkara yang menjadikan sah dan perkara yang menjadikan rusak. Itu fikih. Tapi kalau ilmu hakikat bahas tentang jiwa hati. Kowe ning ngene ilmu hakikat ada mangga orang terus mbok rasani wah enak emangan. Ngono kuwi bagian daripada nyolong. Bagian daripada nyolong. Makanya ulama-ulama itu dulu itu walah setitine, saking setitine nyampe beliau mengajarkan ilmu agama tidak mau dihargai. Mohon maaf ini akhlake kiai iki. Watake kowe melu nglakoni. Ulama-ulama dulu itu banyak yang tidak mau menerima salam template dari santri, dari wali santri enggak mau. Enggak mau. Ini kira dilakoni santri terus lagi menyalam template aku kabeh. Lah sing rugi aku. Terus dirakir urunan kabeh. Ulama-ulama dulu seperti itu loh, saking ikhlasin. Bahkan beliau itu tidak cuma menolak salam template. Nyampe beliau ke pasar itu loh, barangnya dibawakan santri, enggak mau tenang. Apa kata beliau? Ya saya kenapa engkau enggak mau menerima salam template dari kami? Apa kata beliau? Amal yang paling baik adalah mengajar ilmunya Allah. Saya mengajarkan ilmunya Allah ikhlas karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Saya khawatir menerima salam template dari muridku, lalu pahala-pahala ngajar terkikis habis gara-gara sudah diganti dengan uang. Pada akhirnya beliau enggak mau nampak salam template. Bahkan murid-muridnya mengatakan, saya itu yang paling sulit terhadap guru saya adalah nyalam template. Guru saya selalu nolak. Iki akhlake kiai iki sampean aja melu-melu. Engko sampean lho Ustaz to napa piye? Semestine iki niru ulama-ulama terdahulu. Ya kan. Membawa sesuatu enggak mau. Bahkan beliau itu dimasakkan santri enggak mau beliau. Makan sendiri. Belanja di pasar belanja sendiri. Bahkan murid-muridnya mengatakan ya ini ulama besar ini. Orang itu mau ulama kaya awak dhewe ngene iki amak kriye-kriye. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.